makna hakikat dari selamatan, pertama yang berniat mengadakan selamatan, kemudian ada yang diundang dalam selamatan, dan ada yang disajikan dan ada yang dibaca. Yang pertama, niat yang mengundang supaya selamat dunia akhirat. Kemudian yang dibaca, yang memasak juga sehat, kuat, selamat dunia akhirat. Yang diundang, yang datang juga sehat, kuat, selamat di dunia maupun di akhirat. Dan yang dibaca doa selamat supaya selamat dunia dan akhirat. Ini tujuannya adalah selamatan. Jadi selamatan ini berasal dari kata Islam, salama dan salima. Salama dan salima artinya selamat dan sejahtera. Yang selamat ini zahirnya, yang sejahtera ini batinnya. Jadi tujuan hidup itu bukan senang-senang, tapi tujuan hidup itu adalah senang. Ya, di sini. Kemudian di sini ada bunga 3 macam. Yang pertama adalah bunga labu putih, artinya kita ditiupkan roh Allah Ta'ala ini dalam keadaan fitrah ya, supaya nanti kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah. Yang pertama, karena fitrah Allah tidak akan pernah berubah. Yang kedua yaitu bunga mawar, artinya merah besar. Karena selama hidup kita ini kita hanya mengikuti nafsu amarah yang warnanya merah, yang mengajak kita salah, kilap dan bubrah. Ya, di sini. Nah, kemudian kita mawar merah artinya mawarno-warno. Apapun salah, kilap dan dosa yang kita lakukan itu bermacam-macam cara dan kelakuan. Kemudian kita ada bunga kenanga. Artinya kita harus mengenang. Kira-kira selama hidup kita ini banyak yang salah, kilap dan dosa atau banyak ibadah kepada Allah. Ini harus bisa kita kenang. Ini loh namanya mawas diri. Kita harus bisa memandang diri kita banyak melakukan perbuatan salah, kilap dan dosa atau sebaliknya. Ya. Kalau banyak yang salah, kilap dan dosa ya harus segera kita rubah supaya kita menjadi amal ibadah kepada Allah. Ini ya, ini bunga 3 macam. Ya. Kemudian kalau sudah begini menyatu Allah, Adam dan manusia dalam satu wujud. Kita itarki, asalnya satu jadi banyak juga tetap satu. Kemudian air putih, artinya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu suci, bersih. Perasaan hamba aja. Kita tanah kotor, ada yang kotori juga manusia itu sendiri. Air kotor, padahal yang bikin kotor kencing juga kita sendiri dan seterusnya. Jadi yang masuk air mani dari bapak juga dalam keadaan suci, dari ibu juga dalam keadaan suci. Inilah makanya dikatakan 1 tetes darah putih dari bapak, 1 tetes darah merah dari ibu dimasukkan ke dalam taraid. Ya. Kemudian jadilah segumpal darah begini, putihnya dulu. Kemudian bulan berikutnya ganti putihnya yang besar, merahnya yang kecil. Karena merahnya itu nanti akan menjadi darah dan seterusnya. Nah, setelah itu baru menyatu zahir batin begini ya, dari bapak dan ibu, namanya nuktah. Ya, segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya. Kemudian diberi tetes, 1 tetes berupa ruh. Jadi sekarang sudah ada sirullah, rahasia Allah, sudah ada kehidupan karena Allah yang memberi maha hidup. Sini. Inilah yang dikatakan titik tak itu ya. Jadi menyatu antara niat yang suci dari Allah Ta'ala melalui malaikatnya, niat yang tercela asalnya dari nafsu kita sendiri melalui
bisikan jin setan iki dajjal laknatullah. Jadi dalam hati maknawiyah itu ada dua makna yang harus kamu niatkan, yaitu niat bisikan yang baik harus kamu lakukan atau kamu tinggalkan. Sebaliknya, niat yang buruk harus kamu pilih lakukan atau kamu tinggalkan. Itu tergantung niat kita. Kemana kamu akan membawa jahilmu? Tergantung dari ina malubi. Semua punya, semua dasarnya sama, sifat juga sama, asma juga sama, zat juga sama, af'al juga sama. Cuma yang tidak membedakan kita adalah inna amalu biniat kita. Sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah selesai di dalam proses kandungan, nah sekarang kita buka. Artinya dibuka ini maka orang mau melahirkan ada beberapa bukaan, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian setelah dibuka barulah kita keluar dari Mekah Madinah. Mekah artinya ibu kita Mekah. Madinah artinya ngeden yang benar. Allah, tarik nafas, ya, tarik. Apa? Jadi ini ditarik. Nah, kalau ini ditarik, urat semua ini terbuka. Jadi melahirkan namanya Mekah Madinah. Ya. Jadi Mekah ngedeno sing genah, yaitu narik nafas Allah, tahan nafas sekuat-kuatnya, baru ditekan. Paham ya? Itu namanya Mekah Madinah. Kemudian di sini ada tumpeng. Ya. Tumpeng itu artinya itu pengingat semua. Asalnya dari Allah, diciptakan melalui rahim ibu, kemudian kita dilahirkan ke dunia supaya kita tetap ingat kepada Allah di dalam ibadah kita, dan kita tawaduk kepada ibu dan bapak supaya kita menjadi anak yang soleh-soleh. Artinya ya, tanpa artinya segala sesuatu takdir baik dan buruk dari Allah semua kita menerima, tidak bisa nolak. Paham ya? Nah, ini yang dikatakan kiblat papat limo pancer. Ya. Artinya bukan Ka'bahnya sana yang 4. Ya, artinya kita punya Camariah, Uriah, Tubaniyah, Tambuniyah. Punya Kabdul papat, kakang kawah, ada hari-hari gede, jadi semua di sini. Kemudian yang di tengah ini adalah namanya nasi apa? Ini siapa? Inilah dikatakan kesempurnaan agama Islam. Syariat, tarekat, hakikat, ujungnya makrifat. Makanya orang ngambil tumpeng tidak ada dari bawah dulu, dari atas. Kenapa? Awaludina makrifat. Asalnya ini kita mengenal kepada Allah di atas dulu. Nah, makanya kalau tumpeng ini di kampung-kampung kalau orang yang paham maknanya, kan dikasihkan orang yang artinya yang mempunyai kelebihan dari segala sesuatu yang ada di masyarakat itu. Kiai ya kiai, kalau pejabat ya pejabat. Ya, ini. Kemudian di sini ada urat. Setelah kita lahir, maka kelakuan baik dan buruk semua kita campur baur. Karena salah memilih niat kita. Kalau sudah campur baur antara salah kilap maupun taholi tahali, akhirnya kita terancam, diancam oleh Allah. Ya. Kamu kuberikan 2 jalan pulang ke hadiratku, jalan yang munkar atau jalan yang makruh. Semua ini takdirku, takdir baik dan buruk, tergantung kamu memilih mana. Ya. Tetapi kita inna kuntu minal kita sendiri yang salah memilih jalan. Ya, gitu. Kemudian di sini ada sambal goreng. Kalau kamu memilih banyak jalan yang munkar, akan mendapat salah kilap dan dosa. Hidupmu di dunia akan susah, sengsara, resah, gelisah. Ya, di sini.
Kalau kamu di neraka, ya kamu akan digoreng jadi pedas di sana, ya, dibakar. Namanya sambal goreng ini kayak kita digoreng di tengah minyak itu kayak apa? Nih, kemudian ingkung, kalau roh kita sudah pulang ke hadirat Allah, tubuhmu mekungkung ini gimana kembalikan ke anasar 4 Adam, api, angin, air, tanah. Kemudian anasar api, angin, air, tanah kamu jadikan halusnya narun, hawaun, tarabun, maun, baru bisa menyatu kepada roh kembali. Inilah dikatakan dibangkitkan dari alam ditumpang. Itu semua harus kita ingat. Kemudian itu ada penduduk. Jadi kita mencari ilmu, kalau tidak duduk tidak dapat. Ya, namanya penduduk. Kita duduk. Kalau kita duduk, ya harus kita tahu. Ya, kalau bapak ini kalau duduk terus, tidak kerja, apa untuk menghidupi keluarga? Dia harus tahu apa duduknya. Sangunya orang duduk ini apa. Nah, yang kedua, kalau kamu duduk tok, tidak usaha ikhtiar, ya di rumahmu juga tidak jalan. Jadi harus duduk, juga harus usaha ikhtiar. Nah, ini. Kemudian di sini ada pisang raja. Ya. Tujuannya duduk mencari ilmu, tholibil ilmi faridatun ala kulli muslimin, supaya kita bisa ibadah kepada Rabbul Alamin. Dan nantinya kita pulang kepada Rabbul Alamin, raja sekalian alam, ya rajanya semut, ya rajanya jin, ya rajanya setan, ya rajanya iblis, ya rajanya malaikat, ya rajanya manusia. Kalau rajanya manusia di sini itu namanya pimpinan, imamnya. Kalau ada belantongannya itu imamnya rakyat. Ya, kalau Rabbul Alamin tetap rajanya tetap Allah Subhanahu wa taala. Namanya pisang raja, pengingat kepada tiang gesang, harus manembah marang sang Rabbul Alamin, rajane tiang gesang. Nah. Kemudian ini ada kelapa yang belum dibuka sama yang sudah dibuka. Artinya kelapa ini laku duduknya ilmu harus kita keluarkan. Pertama ini serabutnya syariat. Habis syariat, tempurungnya hakikat. Kemudian buahnya tempurungnya tarekat, buahnya hakikat, kemudian airnya makrifat. Jadi serabut syariat, tempurung tarekat, buah yang putih itu hakikat, airnya makrifat. Semua harus kita tempatkan dalam satu wadah yang dinamakan Jukumane Astagfirullah. Itu tempatnya ilmu dalam jahil batin diri kita. Kalau kamu belah telur rebus, belah tengah-tengah dengan tajam seret, pasti ada satu titik di situ yang lain daripada yang lain, ada lubang. Kemudian kalau kamu belah jantungnya ayam yang digoreng itu, belah pelan seret, pasti ada satu titik lubang juga di situ. Ya. Kemudian kalau kamu nanti ada kepala ikan apapun, pasti ada satu titik di situ. Ya, itu titik itu kalau kamu membunuh itu aja, tusuk aja sama kawat kah apakah, pasti mati itu. Sama itu bunuh-bunuh kita. Itulah menyatunya antara darah putih dan darah merah itu di situ. Wah, kalau itu diganjali. Ya. Nah, setelah itu di sini ada kelapa yang dikupas. Ya, artinya dua. Ngupasnya laki-laki sama perempuan harus beda. Ya, makanya di sini jaketnya Anta sama Nurjuna. Sama di situ. Kemudian mandinya juga Roman sama Rokimnya juga tidak sama. Ya, di situ kita harus pahami. Ya. Nanti duduknya Baitul Muhaddas juga tidak sama. Baitul Muharram juga tidak sama. Nah, di situ ya. Nanti ini pahami kalau itu dikupas semuanya. Nah, ini tinggal tempurung. Artinya tarekat. Tarekat itu kalau kamu nariknya, niatmu dan pikiranmu untuk ibadah kepada Allah tidak kuat, kamu tidak akan bisa menembusnya. Buka hijabnya,
akan kelihatan isinya yang putih. Putih itu pun belum sampai, masih perjalanan. Ya, kalau sudah air baru nyampe lah di situ. Ya. Kemudian di sini ada gula supaya semua hidup kita ini terasa manis. Karena timbulnya rahmat Allah yang selalu kita syukuri. Kemudian nikmat Allah yang mana lagi yang kamu ingkari? Kedip ini pun nikmat. Lu rahmat juga dari Allah. Coba kamu tidak bisa kedip, operasi berapa juta itu? Ya. Kencing itu loh, nikmat dan rahmat. Coba kamu tidak bisa kencing, operasi berapa juta lagi biaya. Nah, seterusnya. Kemudian di situ ada telur, ya kita pahami asal usul kita. Sangkang dan paharan asalnya dari Allah, pulangnya juga kepada Allah. Sini. Kemudian di situ kopi pahit, kopi manis. Nah, kita setelah hidup lahir di dunia ini, ya kita terhijab. Karena kita selalu banyak melakukan salah hilaf dan dosa. Kita tidak tahu jalan pulang kembali kalau tidak kita memohon petunjuk Allah yang membukakan hijab dalam diri kita ini. Makanya kopi itu ya lebih baik kopi, ya lah. Wedang kopi, ngawe kadang artinya menyilahkan saudara datang. Kopi artinya membicarakan seputar iman, Islam dan ihsan. Kemudian kopi ngatur pikiran. Supaya walaupun dilihat orang hitam tidak pernah ibadah, tetap kita selalu ibadah kepada Allah, tetap manis yang kita rasakan. Nah, ini. Kemudian situ ada kue 7 macam. Artinya kita hidup ini 7 hari. Ini rahasia 7. Allah menciptakan alam akhirat 7. Loh, kalam, aras, budi, surga, neraka, dan sirotol mustaqim. Kemudian Allah menciptakan surga 7 lapis, menciptakan neraka 7 lapis, menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi 7 lapis, tempat salah kilap dan dosa di jahir kita 7 latifatul lahiriah, tempat dosa kita yang di batin 7 latifatul lahir batinia. Jadi sini ada serba 7 ayat yang untuk membersihkan, juga ayat 7 yang ada di dalam Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah tujuannya, supaya kita ibadah asalnya bersih, pulangnya juga bersih. Asalnya fitrah, pulang kembali juga dalam keadaan fitrah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Raja Rabbul Alamin, pulang juga menghadap kehadirat Raja Rabbul Alamin, bukan ke surga. Karena surga itu akan binasa, digulung. Ya, segala sesuatu akan binasa kecuali aku, kata Allah. Ya. Ini, nah kemudian selamatan, jadi tujuannya sudah jelas. Yang mengundang niat selamat, yang masak selamat, yang diundang selamat, yang dibacakan doa selamat, supaya yang diterangkan juga ilmu menuju keselamatan dunia akhirat. Inilah dikatakan Islam itu. Nah, yang selamat jahirnya, yang sejahtera batinnya. Ini nanti kalau sudah selesai dipurak, namanya berkat. Habis berat langsung diangkat. Kita juga sama, berdoa deng gini, langsung diangkatkan. Siapa yang ngantarkan? Nah, kemudian berkat, ya dapat berkah dari Allah. Loh, akhirnya nikmat, ya kan begitu. Nah, kemudian poso, ngepos noroso, menyatukan rasa supaya jadi satu. Niat kita apa? Nah, di sini ya. Jadi semua sudah tak terangkan, jabarkan. Setiap kali selamatan sudah tak ulang-ulang. Gandung nanti kamu gimana cara menjelaskan kepada anak cucumu. Ini nanti kalau enggak kamu bisa jelaskan, ini bisa syirik loh. Dikatakan orang-orang sekarang ini. Syiriknya di mana kalau tak ceritakan begitu tadi semua? Loh. Oh, sudah dibacakan semua kok. Ya, mungkin dari ini. Nah, silakan untuk yang